Lanjut ya untuk pembahasan soal berikutnya tentang bagaimana sih caranya untuk mencari luas permukaan bangun ketika ada dua buah bangun yang digabungkan menjadi satu. Bisa kalian lihat pada persoalan itu ada dua buah bangun yang digabungkan. Yang bawah atau bangun pertama yang ini dan ini bangun yang kedua. Jadi bangun yang pertama itu bentuknya kalian bisa katakan balok juga boleh, prisma juga boleh. Yang paling gampang prisma aja ya. Kemudian untuk bangun yang kedua itu juga sama. Ternyata untuk bangun kedua bentuknya juga prisma. Tapi di sini yang membedakan antara bangun pertama dan bangun kedua yaitu dari alas prismanya. Untuk yang bangun pertama alas prismanya berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk bangun yang kedua alas prismanya berbentuk segitiga. Oke, berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebarnya 12 cm. Kemudian untuk tinggi dari prisma, karena ini digabungkan menjadi satu berarti tingginya juga sama antara prisma yang pertama dan prisma yang kedua, yaitu 22 cm. Begitu. Lalu untuk mencari berapa sih besarnya dari luas permukaannya? Oke. Coba kalian amati di sini. Untuk luas permukaan pada bangun yang digabungkan, kalian hanya cukup melihat bagian yang paling terluar dari bangun. Jadi, kalau untuk luas permukaan biasa di prisma, itu kan luas permukaannya sama dengan luas alas dikalikan dengan 2 ditambah dengan keliling alas dikalikan dengan tingginya. Seperti itu bukan? Kemudian kalau untuk kasus yang seperti ini dilihat bagian sisi dari sisi dari alasnya yang ada di luar. Jadi mereka itu tidak ditutupi oleh bangun yang lainnya. Jadi di sini itu kan hanya alas yang ini, kemudian ini dan ini saja yang dihitung karena posisinya untuk sisi yang ini itu dia tertutup oleh bangun yang ada di atasnya. Jadi dia tidak dihitung. Berarti kalian bisa dituliskan luas prisma untuk yang alasnya berbentuk persegi panjang berarti 2 kali luas alasnya, ini sama ini. Oke, berarti 2 kali 10 kali 12 kemudian ditambah dengan keliling alasnya. Keliling alasnya berarti 10 ditambah 12 ditambah 12 lagi dikalikan tingginya 22 seperti itu. Berarti 2 dikalikan 10 kali 12 120 ditambah 12 kali ditambah 12 24 ditambah 10 berarti 34 dikalikan dengan 22. Seperti itu. Kemudian 2 dikalikan 12 24 tambah 0 1 lalu 34 ditambah dengan 22 ini berapa? Bentar, aku terlebih dahulu. Untuk 24 ditambah dengan 32 dikalikan dengan 34 748 ditambahkan terus 40 988 cm persegi seperti itu. Ini untuk luas prisma yang bangun pertama. Lalu kemudian untuk luas prisma yang ada di atasnya atau luas prisma yang kedua segitiga berarti
2 dikalikan dengan luas alasnya ditambah keliling alasnya dikalikan dengan tinggi. Kalau diingat kembali bahwa untuk sisi yang ditumpuk atau yang ada di dalamnya, sisi yang berbatasan antara dua buah bangun, berarti dia tidak perlu dihitung. Berarti 2 kali luas alasnya, karena dia berbentuk segitiga. Oh iya, untuk kasus ini alas dari segitiganya itu berbentuk segitiga sama sisi, sehingga sisinya itu sama 10, 10, 10. Jadi untuk kasus segitiga yang sama sisi, luas dari segitiganya itu sama dengan 1/4 dikalikan dengan S kuadrat akar 3. Berarti 1/4 dikalikan dengan sisinya 100 akar 3. Coret-coret 25 dikalikan akar 3 1,7 sama dengan 42,5. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan setengah. Berarti langsung dimasukkan aja ini ke sini. Luas alasnya menjadi 42,5 ditambah keliling alasnya. Lihat, karena ini hanya ada 2 bagian yang tidak tertutupi oleh kedua buah bangun, berarti keliling alasnya 10 ditambah dengan 10 dikalikan dengan tingginya 22. Di 42,5 dikalikan 2 berarti tinggal 85 ditambah 10 tambah 10 20 dikalikan 22 berarti 44 kosong. Nih, tinggal dijumlahkan 440 ditambah 85 di 525. Seperti itu, sentimeter persegi. Dan untuk mencari luas permukaan secara keseluruhan, berarti LP total itu sama dengan 988 ditambah dengan 525 dengan 1513 cm persegi. Seperti itu. Jadi perlu kalian ingat bahwa untuk mencari luas permukaan pada bangun yang digabungkan itu cukup dilihat yang bagian paling luarnya saja. Bagian yang merupakan perbatasan antara kedua buah bangun itu tidak usah dihitung karena dia itu termasuk di dalamnya sebuah bangun. Kalau untuk volume tinggal dijumlahkan semuanya. Antara volume bagian 1 sama bangun ruang 2 itu seperti apa. Tapi untuk kasus luas permukaan berarti hanya bagian terluar dari bangun yang digabungkan yang boleh dijumlahkan. Seperti itu.